Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku bakal bahas tentang air. Teman-teman udah lihat sebelumnya di thumbnail. Hari ini aku akan membahas air dari sisi spiritual dan energi. Air sendiri adalah elemen paling vital di kehidupan di bumi ini. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik kita aja, air juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Dalam video hari ini aku akan bahas air, bagaimana air itu dapat membantu kita secara kesehatan, bagaimana air itu bisa membantu kita untuk penyembuhan, dan juga air ini bisa sebagai media kita untuk memperdalam spiritual kita. Langsung aja kita mulai. Air memiliki kemampuan yang unik untuk menyimpan energi dan memori. Jadi secara spiritual dulu nih, dan secara juga penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan ternyata membuktikan bahwa air itu memiliki sifat yang unik dan bisa menyimpan memori. Hal ini coba dibuktikan oleh Dr. Masaru Emoto yang pernah membuktikan bahwa air ini merespon ketika diberikan kata-kata yang positif maupun ketika diberikan kata-kata yang negatif. Jadi air ini merespon secara energi untuk membentuk pola-pola kristal yang berbeda tergantung pada niat yang diproyeksikan kepadanya. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya air bisa menyimpan informasi dari lingkungan sekitarnya. Inilah kehebatan air. Terus kalau dia bisa nyimpan informasi, kita manfaatin dong. Fakta, manusia itu tubuhnya secara fisik 60-70%-nya adalah air. Sehingga ini berarti apapun energi atau niat yang kita arahkan ke tubuh kita sendiri secara langsung akan mempengaruhi air yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga pikiran dan emosi kita menjadi tetap positif itu sangat penting karena bisa langsung mempengaruhi kesejahteraan fisik dan juga spiritualnya kita. Masuk akal kan ya? Karena tubuh kita itu 60-70%-nya, dan ketika Dr. Masaru Emoto ini meneliti bahwa air itu memiliki molekul-molekul kristal tertentu yang ketika diamati secara dekat, secara mikro atau makro ya, itu bisa membentuk kristal-kristal yang indah atau bahkan yang gak beraturan kalau misalnya diberi kata-kata negatif. Sekarang kamu penasaran gak sih? Air di dalam tubuh kamu itu lebih banyak molekul kristal yang cantik-cantik atau justru yang jelek-jelek nih kalau misalnya diamatin? Jangan sampai yang jelek-jelek. Banyak banget ya praktek-praktek spiritual air digunakan sebagai alat untuk manifestasi. Air dengan sifatnya yang mudah menyerap, mudah beradaptasi, dapat dengan cepat menyerap dan menyimpan energi dan niat nih yang ingin diproyeksikan kepadanya. Dengan meminum air yang diprogram dengan niat yang positif, makanya kamu bisa memanifestasikan apa yang kamu pingin di dalam kehidupan kamu pada air. Untuk memanfaatkan hal ini, di mana air tadi bisa sebagai alat manifestasi ya, kamu bisa deh mencoba beberapa hal yang sederhana. Misalnya setiap pagi pegang air di dalam gelas yang akan kamu minum, lalu fokuskan niat kamu, apa sih yang kamu lagi kepingin, visualisasikan tujuan yang kamu pingin capai di hari itu, lalu minum air itu dengan kesadaran penuh bahwa kamu akan mengintegrasikan manifestasinya kamu yang positif tadi di dalam kehidupan kamu, di dalam tubuhnya kamu buat hari itu, dan kamu minum airnya, dan itu air sudah bisa selaras dengan tubuh kamu dan mengalir energi yang kamu mau dengan cepat pada hari itu. Cobain deh. Salah satu contohnya atau salah satu buktinya bahwa air ini bisa dipakai untuk manifestasi ya. Banyak banget tradisi pengobatan kuno dan spiritual, air itu diberkatin, didoain, dan dipakai sebagai alat penyembuhan. Aku pernah ya berobat ke pastor, ke suster juga pernah. Dan ketika aku habis didoain gitu ya, lalu dia mendoakan air, terus air itu ditaruh di botol air mineral gitu ya, terus disuruh bawa pulang dan disuruh minum secara teratur. Dan kita mempercayai bahwa air ini memang benar-benar bisa sebagai alat penyembuhan, atau karena sudah didoain banget nih sama si pastor dan para suster itu.
air itu jadi air suci gitu. Begitu pula kalau misalnya kita mempercayai adanya air-air suci di tempat-tempat suci, padahal sebenarnya itu adalah air biasa. Kenapa sih kita percaya bahwa itu air suci? Ya karena energi pada tempat tersebut kan energinya itu energi yang suci. Semua orang meyakini bahwa itu tempat yang suci, dan makanya airnya pun suci. Dan karena semua orang memiliki energi yang sama, intensinya pada tempat itu, pada air di situ, dan makanya airnya suci, sehingga airnya itu juga menyehatkan buat kita semua. Walaupun sebenarnya elemen airnya sama. Seperti itulah praktek pengobatan tradisional yang kita kenal selama ini, dan ampuh karena memang air sangat ajaib. Jadi nih ya teman-teman, kalau kita udah tahu bahwa air itu bisa menyimpan energi yang baik, bisa menyimpan memori, bisa juga menyimpan energi yang buruk karena air itu memang punya memori. So hati-hati terhadap tubuh kamu sendiri yang punya 60-70%-nya air. Sebaliknya kalau kita udah tahu hal ini bahwa air itu sangat ajaib, air itu bisa buat manifestasi, air itu sangat ampuh buat menyimpan energi. So kenapa enggak kita mendoakan air supaya bisa kita minum sebagai alat untuk kita manifestasi. Intensikan hal yang baik-baik sama air yang kita minum. Bersyukurlah setidaknya ketika kita mau minum air putih ini yang kita minum sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi, selalu bersyukur dan grateful atas hidup kita sendiri, atas tubuh kita sendiri, yang mana memiliki 60% sampai 70%-nya air. Buat apa sih? Supaya molekul kristal-kristal yang ada di dalam tubuh kita ini bagus dan indah. Kalau udah bagus dan indah, efeknya apa ya? Efeknya buat kehidupan kita jadi jauh lebih baik, jauh lebih mudah, jauh lebih indah, dan intinya kita mudahlah menjalani segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Gimana menurut kamu? Oke teman-teman, demikian video aku hari ini tentang manfaat air di dalam kehidupan kita secara spiritual dan secara energi yang rupanya itu sangat berguna. Sebenarnya bukan cuma air ya, tetapi makanan kalau kita doain juga bermanfaat sebetulnya. Tetapi karena sifat makanan itu tidak seliquid air dan tidak bisa terintegrasi langsung di dalam tubuh kita, kan harus diolah dulu. Sedangkan kalau air itu langsung bisa terintegrasi di dalam tubuh kita yang memang isinya juga banyakan air gitu ya, jadi lebih mudah. So kita pakailah saja yang paling mudah, yaitu air, untuk bersyukur, untuk memanifestasikan apa yang kita mau. Thank you udah lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang lebih seru-seru lagi tentang spiritual dan energi. Bye!